Tidak semua sejarawan menganggap figur Musa itu mitos. Sedangkan untuk yang skeptis, Musa itu dianggap figur mitos. Menurut mayoritas sejarawan yang melakukan riset, menyimpulkan Musa versus Fir'aun di Mesir zaman now tidak pernah terjadi. Karena dari bukti yang diolah dari narasi tradisi, tidak ditemukan bukti yang sesuai dengan narasi kitab suci. Kemungkinan, kesalahan ini dimulai dari kesalahan terjemahan, atau memaksakan terjemahan dari bahasa Ibrani Yamsuf, yang dalam bahasa Inggrisnya bisa berarti Sea of Reeds, kemudian dipaksakan menjadi Red Sea, yang berarti Laut Merah. Maka, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, tidak ditemukan bukti historis keberadaan Nabi Musa di Mesir. Bisa jadi, ini seperti polisi atau detektif, yang ingin mengungkap suatu kasus, namun memeriksa TKP yang salah. Sea of Reeds, bukanlah Laut Merah. Huruf E-nya kurang satu. Jangan dikorupsi. Saya tahu, Anda akan mencarinya versi Al-Quran. Sabar, akan saya bahas di belakang, makanya jangan skip videonya. Gunung Zion, atau juga dieja sebagai Bukit Sion, dari bahasa Ibrani Zion, dan bahasa Arabnya Shohyun, adalah bukit di mana kota Yerusalem berdiri, yang saat ini, telah berubah menjadi perkampungan Yahudi. Saat ini, orang mengenal Zion itu berada di dataran Arab sana, dan tidak pernah ada lagi orang yang mengenal, bahwa Zion itu, sesungguhnya adalah di Sulawesi. Orang Barat, sejak awal dahulu kala, menyebut Zion atau Sion dari penduduk asli setempat, untuk menyebut ibu kota seluruh pulau Sulawesi, yang saat itu disebut sebagai The Island of Celebes. Namun sayangnya, saat ini, Makassar telah menjadi ibu kota dari sebagian kecil saja pulau Sulawesi, yakni Sulawesi Selatan saja. Dan Zion atau Sion, adalah nama kuno Makassar yang telah hilang selama berabad-abad yang lampau, hingga tidak ada lagi orang yang mengenalinya. Di Gunung Zion atau Bukit Sion di Makassar inilah, sesungguhnya tempat pertemuan Nabi Musa dan Tuhannya. Yang dalam Al-Quran menyebutnya sebagai Wadil Muqaddas Tua, bukan di Timur Tengah sana. Dan bahkan di Laut Banda dekat Pulau Buton Sulawesi Tenggara lah, sesungguhnya tempat bertemunya Nabi Khidir dan Nabi Musa itu terjadi. Begitulah informasi yang bisa didapat dari referensi tertulis berbahasa Perancis, berjudul Nouvelle Description de l'Archipelague Oriental ou Asiatique, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menjadi New Description of the Oriental or Asiatic Archipelago. Dalam buku tersebut, disebutkan pula bahwa nama kuno Makassar di masa lampau, adalah Zion, Sion, Sian, Sangwin, Cauripana, Getigan, dan Supa, yang pulaunya banyak terdapat kota-kota besar, dan rata-rata dihuni oleh 4.000 sampai 6.000 penduduk. Dan di bagian selatan Pulau Celebes, terdapat sebuah pulau bernama Pulau Ende, yang terkenal dengan gunung berapinya yang bernama Gunung Cacio Aspi, dan di sebelahnya terdapat Pulau Cambaya yang sangat indah, subur, dan menghasilkan semua jenis makanan terutama beras dalam jumlah yang sangat besar, kayu cendana, kapas, gading, emas, dan mutiara. Bahkan, setiap kepala keluarga di pulau tersebut, memiliki 50-60 ekor lembu. Percaya atau tidak, itu adalah hak Anda. Saya di sini hanyalah menyampaikan dari sumber yang saya dapat. Tapi tidak asik, kalau tidak ada penjelasan lain yang lebih memuaskan, dan menjadi bahan berbantah-bantahan, atau saling mengejek menyesat-nyesatkan. Yuk cus, mari kita lanjut. Zaman Nabi Musa, berbarengan dengan Raja Fir'aun. Lalu, kerajaan Fir'aun aslinya ada di pulau apa? Apakah masih di Nusantara atau memang yang ada di Mesir? Lalu, di Al-Quran ada kata Misro, bukankah itu Mesir yang sekarang? Belum tentu. Mari kita lihat ayatnya dulu. Surat Yunus ayat 87, telah kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah oleh kamu berdua beberapa rumah di Misro, untuk tempat tinggal kaummu. Di ayat ini diartikan Mesir. Terlihat baik-baik saja, tidak ada masalah. Az-Zuruf ayat 51, Fir'aun berseru kepada kaumnya, wahai kaumku, bukankah kerajaan Misro itu milikku? Di ayat ini, juga diartikan Mesir. Tidak ada masalah, dan malah menandakan, kalau itu adalah lokasi kerajaannya Fir'aun. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 61, diartikan sebagai kota saja. Karena kalau diartikan Mesir, ini malah jadi rancu dan menimbulkan masalah.
Ayat ini menceritakan, ketika umatnya sedang dalam pelarian setelah dikejar Fir'aun. Ketika sampai di padang gurun, mereka bosan makan itu-itu saja, yaitu hanya mana dan salwa. Maka, Nabi Musa pun menyuruh untuk pergi ke Misro, atau kota. Kalau Misro diartikan Mesir, itu sama saja balik lagi ke kerajaan Fir'aun. Mau menyerahkan diri? Jadi, dari ayat-ayat ini, kata Misro, malah bukan Mesir. Tetapi kemungkinan besar kota selain Mesir zaman now. Lalu di mana Misro itu? Silakan tanyakan kepada ustadz favorit masing-masing yang ahli bahasa Arab. Saya akan memberikan jawaban alternatifnya saja. Di peta Java La Grande, yakni di ujung pulau Java La Grande yang berdekatan dengan pulau Java, terdapat nama daerah yang bernama Simbana. Dalam buku The First Discovery of Australia and New Guinea disebutkan, bahwa Simbana is one of the original names of the island of Sumbawa. Atau Simbana adalah salah satu nama original Pulau Sumbawa. Dan antara Simbana yang berada di Pulau Java La Grande dan Pulau Jawa, terdapat sebuah selat, yang bernama Andanebarca. Dan dalam buku tadi juga disebutkan, bahwa Andanebarca, adalah nama selat antara Jawa dan Bali, atau nama selat antara Bali dan Lombok Nusa Tenggara Barat. Dan selat antara Pulau Bali dan Pulau Jawa inilah, yang menjadi saksi sejarah menyeberangnya Nabi Musa dan Bani Israel dari Pulau Jawa, menuju Pulau Bali, dan kemudian dari Pulau Bali, menuju Pulau Ende Nusa Tenggara Timur, dan kemudian dari Pulau Ende menuju Pulau Celebes Sulawesi. Dalam buku Reisen im Indischem Archipelago, Singapore, Batavia, Manila, Japan, Die Voelker des Oestlichen Asian Studien yang ditulis oleh Dr. Adolf Bastian tahun 1869 halaman 181 disebutkan, bahkan dalam Islam, diperoleh kisah Musa dan Fir'aun, Raja Fir'aun, Parao, Pirangon, terlokalisir di Selat Bali, Der Strasse von Bali, di mana Fir'aun tenggelam. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan Selat Bali, Der Strasse von Bali dan, atau Bali Strasse, adalah terletak di antara Pulau Bali dengan Pulau Jawa. Dari sini maka jelaslah, kisah Musa dan Fir'aun, adalah menyeberang dari Pulau Jawa melalui Selat Bali, Der Strasse von Bali dan, atau Bali Strasse, menuju Pulau Bali, dan kemudian dari Pulau Bali, menuju Pulau Ende Nusa Tenggara Timur, dan kemudian dari Pulau Ende menuju Pulau Celebes atau Sulawesi. Kisah menyeberangnya Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, selama ini diketahui publik terjadi di Laut Merah. Padahal, Laut Merah itu dalam Alkitab bahasa aslinya, yakni bahasa Ibrani, tertulis, Sehet Aru. Namun diterjemahkan ke dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris menjadi Red Sea, yang dalam bahasa Indonesia artinya Laut Merah. Padahal, terjemahan kata per kata untuk kata sehat dalam bahasa Inggris, seharusnya adalah reeds, yang berarti alang-alang, tapi dirubah terjemahan bahasa Inggrisnya menjadi red, berbeda satu huruf E. Jadi, seharusnya adalah Red Sea, yang berarti laut alang-alang, bukan Red Sea, yang berarti laut merah. Inilah yang dari kemarin, disebut sebagai polisi yang salah mengunjungi TKP. Kebohongan umat Yahudi yang terkenal suka merubah-rubah kitab sucinya mereka sendiri jadi terungkap, jika kitab suci mereka diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya, yakni bahasa Ibrani, dan bukan dari hasil terjemahan versinya mereka sendiri. Dan laut alang-alang itu, hanya ada di Nusantara. Karena, kosakata sehet dalam bahasa Ibrani, merupakan kata serapan dari bahasa Jawa kuno, yakni suket yang berarti rumput alang-alang. Dan kisah menyeberangnya Nabi Musa dan kaum Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya itu, terjadi di Sehet Aru, atau Laut Rumput Alang-alang, yang terletak antara Pulau Jawa dan Pulau Bali, yakni tepatnya terjadi di Selat Bali, atau dalam peta Java La Grande, bernama Selat Andanebarca. Jadi, Anda bisa berimajinasi tentang sekelompok orang yang melarikan diri dari Mesir melewati rawa-rawa yang ditumbuhi ilalang. Jalannya tidak perlu dibelah, nanti juga tertutup sendiri. Dan ketika sudah berada dalam lautan ilalang, siapapun bisa saja tersesat di tengah rimbunan ilalang seperti itu. Lalu, bukankah di Al-Quran disebutkan Laut Merah? Tidak ada bos. Al-Quran menggunakan dua kata berbeda. Ketika menceritakan posisi Nabi Musa dan Bani Israel, menggunakan kata bahro, yang berarti laut, atau lautan.
Surat Al-A'raf ayat 138, dan kami menyeberangkan Bani Israel melintasi Al-Bahro itu. Surat Al-Baqarah ayat 50, dan ketika kami membelah Bahro untuk kalian. Surat Yunus ayat 90, kami jadikan Bani Israel bisa melintasi Bahro itu. Kata Bahro ini, dipakai juga untuk menceritakan laut pada ayat lain. Surat Al-Kahfi ayat 79, adapun perahu itu, adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di bahri. Surat Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di bahri dengan apa yang bermanfaat bagi manusia. BTW, saya tidak menemukan kata bahro ini dalam kisah bahtera Nabi Nuh. Mungkin saya kurang teliti, atau memang bahtera Nabi Nuh tidak sampai ke laut. Sudahlah, kita lanjut. Jika dalam Al-Quran ketika menceritakan posisi Nabi Musa menggunakan kata bahro, namun ketika menceritakan Fir'aun dan bala tentaranya, Al-Quran menggunakan kata al-yam. Surat Al-Qasas ayat 40, Az-Zariyat ayat 40, dan Al-A'raf ayat 136, bunyinya hampir sama. Kami menghukumnya dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam yam. Surat Toha ayat 78, Fir'aun dengan bala tentaranya lalu mengejar mereka, tetapi mereka ditutup yam sehingga menenggelamkan mereka. Kata yam ini, mirip dengan kata aslinya dalam bahasa Ibrani, yang bisa berarti perairan, empang, kolam, sungai, rawa-rawa, bisa juga laut. Tapi tidak ada merah-merahnya. Yam di sini, juga tidak harus laut. Surat Al-Qasas ayat 7, kami mewahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia. Jika engkau khawatir atasnya, hanyutkanlah dia ke yam. Khusus di ayat ini, diartikan sungai. Saya tidak akan memberikan kesimpulan, mengapa kata yang dipakai berbeda. Silakan bertanya kepada ustadz favorit masing-masing. Saya tinggal ngopi dulu.